Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Rasni Bengkulu. Kali ini teman-teman kita melanjutkan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yakni materi yang kedua berjudul zat atau materi dan perubahannya. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah diharapkan teman-teman mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan pengukuran sifat kimia dan fisika atau fisis. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perubahan fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang keempat, mampu mengklasifikasikan bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman mampu mempresentasikan hasil pengelolaan bahan beracun. Nah, teman-teman, ini mind mapping atau peta konsep dari zat, materi, dan perubahannya. Jadi terbagi menjadi dua secara garis besar nanti materi yang akan dibahas. Yang pertama ini zat atau materi, kemudian yang kedua tentang besaran dan pengukuran. Untuk materi dan perubahannya atau zat tadi ya, ini nanti akan kita bahas terkait klasifikasinya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian perubahan apa yang terjadi ya. Nah, klasifikasi ini dibedakan ya, materi ini menjadi zat tunggal dan campuran. Kemudian dari zat tunggal ini dibedakan antara unsur dan senyawa, sedangkan campuran ini dibedakan antara homogen dan heterogen. Sedangkan sifatnya ini ada dua yang akan dibahas, yakni sifat secara kimia maupun sifat secara fisika. Dan perubahannya pun akan dilihat dari dua aspek, yakni perubahan dari sisi fisis atau fisika dan perubahan secara kimia. Untuk materi yang kedua tadi, yakni tentang besaran dan pengukuran, ini yang akan dibahas. Yang pertama terkait dengan besaran. Ini ada dua besaran, besaran pokok dan besaran turunan, kemudian satuannya dan bagaimana konversi satuan tersebut. Terkait dengan pengukuran, yang akan dibahas adalah pengukuran untuk besaran fisika seperti panjang, massa, waktu, dan suhu, dan keselamatan kerja. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yakni membahas tentang zat atau materi dan perubahannya. Kita tahu pengertian dari materi itu adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Jadi ada dua kata kunci di sini. Syarat sesuatu itu dikatakan materi, dia menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga disebut zat yang ada di sekitar alam. Klasifikasi materi ini berdasarkan wujud dan komposisi materinya. Oke, yang pertama berdasarkan wujud materi. Materi dibedakan menjadi ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Untuk zat padat, ini bentuknya, ciri-cirinya tetap. Molekulnya tersusun, teratur, volume tetap. Contohnya seperti batu, emas, dan besi. Kemudian untuk wujud yang cair, ini berubah sesuai wadah, jarak antar partikel tidak terlalu rapat, dan volumenya tetap. Contohnya seperti minyak, air, dan bensin. Nah, untuk kategori yang ketiga, yang berupa gas, ini bentuk dan volumenya berubah-ubah, jarak antar partikel berjauhan, tidak teratur, gaya tarik sangat lemah. Contohnya seperti asap, uap air, dan oksigen. Selanjutnya berdasarkan komposisi materinya, materi ini dibedakan. Yang pertama zat tunggal, kemudian yang kedua campuran. Untuk zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan untuk campuran ini ada campuran heterogen dan campuran homogen. Pada campuran heterogen ini dibedakan ada dua macam, yakni koloid dan suspensi. Sedangkan homogen ini ada larutan. Oke teman-teman, kita masuk ke yang pertama,
yakni zat tunggal. Zat tunggal ini adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Yang termasuk zat tunggal ini adalah unsur dan senyawa. Oke, apa itu unsur? Nah, unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana oleh perubahan kimia. Setiap unsur ini diberi nama teman-teman ya, dan lambang. Nah, lambang ini diambil dari huruf depan nama unsur dan dituliskan dengan huruf kapital. Jika huruf depan sama, ada unsur yang sama, itu ditambahkan dengan satu huruf kecil di belakangnya dengan huruf kecil ya, seperti ini. Lambang untuk unsur tembaga itu C besar dan U kecil. Kenapa ditambahkan huruf U kecil di belakang? Karena kalau hanya dituliskan C saja, ada unsur lain yang namanya diawali dengan huruf C, yakni karbon. Maka untuk membedakan antara karbon dan tembaga, untuk karbon hanya huruf C besar, sedangkan untuk tembaga ini C dan U. CU untuk tembaga. Nah, untuk pengelompokan unsur, ini ada 3. Yang pertama unsur logam. Unsur logam ini sifatnya mengkilap, keras, padat, dapat ditempa, titik didihnya tinggi, dan merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Seperti contohnya besi Zn ya. Kemudian untuk unsur non-logam ini berupa gas dan cair. Rapuh sifatnya, tidak menghantarkan panas yang baik kecuali untuk karbon, dan tidak mengkilap kecuali intan ya. Nah, contohnya fluorid yang digunakan untuk pasta gigi. Selanjutnya semi logam, ini unsur antara logam dan non logam atau dikenal istilahnya metaloid, memiliki sifat peralihan antara logam dan non logam dan dimanfaatkan untuk membuat komponen-komponen elektronik seperti IC dan dioda. Misalnya silikon, yang banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan casing handphone dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini adalah tabel sistem periodik unsur. Ada berbagai macam unsur di sini dan sudah diberi label warna. Ada unsur logam, ada unsur non logam, dan ada unsur metaloid atau semi logam. Boleh teman-teman lihat, dan boleh juga untuk memudahkan belajar bisa di print out kemudian ditempel di meja belajarnya supaya lebih mudah mengingat ya nama-nama unsur yang ada di alam kita ini. Oke, selanjutnya campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran ini dibedakan menjadi dua macam, yakni ada larutan serta heterogen atau koloid dan suspensi. Kemudian jenis-jenis campuran yang pertama akan kita bahas yakni larutan. Larutan adalah campuran homogen yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, tidak bisa dipisahkan lagi dengan filtrasi atau penyaringan. Contoh misalnya ini ya, larutan sirup. Ini nggak bisa lagi dipisahkan, yang mana gula, yang mana air, yang mana sirupnya ya. Nah, ini disebut dengan larutan. Sedangkan yang kedua yakni koloid, campuran heterogen akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Secara kasat mata tampak tercampur rata. Namun, jika menggunakan mikroskop ultra, masih teridentifikasi unsur-unsur penyusunnya. Contohnya seperti susu. Selanjutnya suspensi. Campuran heterogen yang masih bisa diidentifikasi penyusunnya, ada endapan dan dapat dipisahkan dengan teknik penyaringan. Contohnya ini kopi ya. Kopi ini masih bisa dipisahkan ya. Ini disebut dengan suspensi.
Nah, teman-teman, selanjutnya pemisahan campuran. Bagaimana cara kita memisahkan campuran? Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yakni dengan cara filtrasi. Filtrasi ini adalah memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Zat yang difiltrasi ini harus berupa cairan dan gas. Misalnya, oli yang digunakan dalam kendaraan kita. Agar bisa digunakan berulang kali, oli tersebut harus disaring. Ya, disaring melalui suatu alat ya. Kemudian oli yang keluar ini yang sudah bersih dan yang disaring ini dikeluarkan. Ya. Kemudian kristalisasi ini dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Teman-teman mungkin pernah mendengar, menggunakan, melihat ya cara pembuatan gula pasir atau gula aren ya. Untuk gula pasir ya, larutan air tebu atau kalau gula aren ini menggunakan air nira, ini dipanaskan dalam suatu wadah hingga kandungan airnya menguap dan nanti akan terlihat ya kristal-kristal dari zat gulanya itu sendiri ya. Ini dengan menggunakan cara kristalisasi. Selanjutnya proses dekantasi ini dengan cara menuangkan cairan atau campuran larutan dan sedimen melalui batang pengaduk ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan hingga sedimen ini akan tertinggal dari dalam wadah ya. Oke teman-teman, yang keempat caranya adalah sublimasi. Sublimasi ini dengan cara menguapkan zat padat sehingga zat yang tidak menyublim akan tertinggal dalam tabung. Contohnya dalam kapur barus ya yang biasa digunakan untuk mengusir serangga. Ini zat pewarnanya ini tidak bisa menyublim ya, yang hanya bisa adalah kamfernya ya atau kapur barusnya saja. Jadi nanti akan terpisah ya ketika waktu berjalan ya. Selanjutnya distilasi, ini penyubliman yakni pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yakni kecepatan bahan untuk menguap. Jadi biasanya ini digunakan pemanfaatannya dalam minyak bumi mentah ya yang diolah menjadi beberapa jenis. Hasilnya ada minyak tanah, ada aerosol dan sebagainya sesuai dengan titik didihnya. Kemudian selanjutnya adalah kromatografi. Ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Misalnya pengujian forensik seperti sampel darah, kadar obat-obatan. Jadi diteteskan pada kertas saring ya. Nanti ya antara darah dan zat-zat yang terkandung di dalamnya ini akan memiliki pergerakan yang berbeda ya, sehingga dia akan terpisah. Selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang sifat materi. Sifat materi di sini ditinjau berdasarkan sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis ini adalah kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Ya. Nah, selanjutnya, kalau sifat kimia, ini adalah sifat yang berkaitan erat dengan reaksi dan perubahannya jika bertemu dengan zat lain, akan menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. Contoh misalnya sifat kimia ini ada yang mudah terbakar, ya, mudah meledak, ya, bersifat korosif dan sebagainya. Kalau sedangkan sifat fisis ini terkait dengan suhunya, kemudian kepadatannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan,
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana cara mengelola B3? Yang pertama, prosedurnya harus ditangani dengan baik. Kemudian memberi label pada setiap bahan yang berbahaya dan beracun sesuai dengan label-label seperti pada slide ini. Ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, ya, bersifat korosif dan sebagainya. Ini diberi label sesuai dengan ketentuannya. Kemudian mengolah limbah. Limbah ini harus diolah, tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan makhluk hidup yang lainnya. Ini akan berdampak buruk sekali bagi makhluk hidup. Ini seperti contohnya orang-orang di Jepang yang dulu pernah tercemar atau terpapar limbah merkuri, hingga menyebabkan kelumpuhan, cacat seumur hidup dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan langsung membuang limbah ke lingkungan, terutama untuk limbah B3.